Sejarah Perang Banjar. Perang Banjar adalah perlawanan terhadap kolonial Belanda yang berlangsung dari tahun 1859 hingga 1906 di wilayah Kesultanan Banjar, Kalimantan Selatan. Perang ini terjadi karena Belanda memonopoli perdagangan dan ikut campur dalam urusan kerajaan. Konflik tersebut akhirnya dimenangkan oleh Belanda. Ilustrasi ini menunjukkan tokoh pahlawan dari Perang Banjar, yaitu Pangeran Antasari. Bagaimana jalannya Perang Banjar? Sultan Tamidillah I memiliki 3 anak, yaitu Pangeran Amir, Pangeran Abdullah, dan Pangeran Rahmat, yang berhak menggantikan kedudukannya. Namun, Pangeran Atta, saudara Sultan Tamidillah I, dengan bantuan Belanda membunuh Pangeran Abdullah dan Pangeran Rahmat. Hanya Pangeran Amir yang berhasil selamat, lalu Belanda mengangkat Pangeran Atta sebagai Sultan Tamidillah II. Pangeran Amir menolak pengangkatan Sultan Tamidillah II sebagai Sultan Banjar, sehingga terjadi konflik selama beberapa tahun. Dengan bantuan Belanda, Sultan Tamidillah II berhasil mengalahkan Pangeran Amir. Pangeran Amir kemudian ditangkap dan diasingkan ke Ceylon atau Sri Lanka. Sebagai imbalan atas bantuan Belanda, Sultan Tamidillah II harus menyerahkan wilayah Kota Waringin, Bulungan, Pasir, dan Kutai kepada Belanda. Pangeran Antasari, putra Pangeran Amir yang lahir pada tahun 1809, tumbuh membenci kehidupan istana yang penuh intrik dan pengaruh Belanda. Ia lebih memilih hidup sederhana di tengah rakyat, bertani, berdagang, serta memperdalam ajaran agama Islam kepada para ulama. Pangeran Atta yang dibantu oleh Belanda untuk merebut kekuasaan bagaikan bersekutu dengan setan. Akibatnya, Pangeran Atta harus membalas budi Belanda dengan perjanjian yang sangat menguntungkan Belanda, baik dari jangka pendek maupun jangka panjang. Awal perperangan. Setelah Sultan Adam wafat, Belanda mengangkat Pangeran Tamjidillah sebagai Sultan Banjar. Padahal rakyat Banjar lebih mendukung Pangeran Hidayatullah, putra Sultan Adam. Namun Belanda tetap memaksakan Pangeran Tamjidillah sebagai Sultan dan hanya menjadikan Pangeran Hidayatullah sebagai mangku bumi. Penindasan serta tindakan sewenang-wenang Belanda terhadap rakyat Kesultanan Banjar menimbulkan kemarahan rakyat. Pada tanggal 28 April 1859, pecahlah Perang Banjar. Pihak Kesultanan Banjar dipimpin oleh pahlawan nasional yang sangat dikenal, yaitu Pangeran Antasari. Pangeran Antasari dibantu oleh Pangeran Hidayatullah, Demang Lehman, Haji Bu Yasin, Tumenggung Antaludin, Pangeran Amrullah, dan lain-lain. Serangan mengarah ke Tambang Nassau Orange milik Belanda dan Benteng Pengaron. Sebagai reaksi, pemerintah Hindia Belanda melakukan intervensi dan mengutus Kolonel Augustus Johannes Andersen untuk mengambil alih komando militer. Ilustrasi ini menunjukkan tokoh pahlawan Perang Banjar, yaitu Pangeran Hidayatullah. Peperangan Banjar. Setelah menguasai 2 tempat tersebut, terjadi pertempuran lanjutan, yaitu Pertempuran Benteng Tabanio pada Agustus 1859, Pertempuran Benteng Gunung Lawak pada September 1859, Pertempuran Munggu Tayur pada Desember 1859, dan Pertempuran Amawang pada Maret 1860. Tumenggung Surapati berhasil merusak kapal Onrus di Sungai Barito. Pangeran Hidayatullah berpihak kepada rakyat dan menolak menyerah kepada Belanda. Akhirnya, pada Juni 1860, Belanda menghapus Kesultanan Banjar dan mengambil alih pemerintahannya. Perang meluas karena para kepala daerah dan ulama bergabung membantu Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatullah melawan Belanda. Namun pasukan pemberontak kalah oleh senjata Belanda yang lebih modern. Setelah 3 tahun berperang,
Pangeran Hidayatullah menyerah pada tahun 1861 dan dibawa ke daerah Cianjur. Perjuangan Pangeran Antasari. Setelah Pangeran Hidayatullah menyerah, Pangeran Antasari menjadi pemimpin utama perlawanan Banjar dan diakui sebagai penambahan Amiruddin Khalifatul Mukminin. Ia memimpin pemerintahan, perang, dan umat Islam dengan strategi perang gerilya. Perlawanan terus berlanjut dari markas di Sungai Tewe dengan bantuan anak-anaknya dan para pejuang. Namun Pangeran Antasari kemudian wafat dan dimakamkan di Hulu Tewe. Akhir Perang Banjar. Setelah Pangeran Antasari wafat, perlawanan terhadap Belanda tetap berlanjut, dipimpin oleh putra-putranya, namun semakin melemah karena perbedaan kekuatan. Beberapa tokoh pejuang tertangkap dan dibunuh, seperti Pangeran Perbatasari yang ditangkap tahun 1866 dan diasingkan ke Tondano, serta Panglima Bangkumpai yang digantung tahun 1905 di Banjarmasin. Perang Banjar berakhir sekitar tahun 1905 sampai tahun 1906 dengan kekalahan pihak Banjar. Korban di pihak Banjar lebih dari 6.000 jiwa, sedangkan pihak Belanda kehilangan sekitar 3 hingga 5.000 orang dan 2 kapal uap. Setelah perang, kekuasaan Belanda di Kalimantan semakin kuat. Perang Banjar mengajarkan bahwa semangat juang dan keberanian rakyat dalam mempertahankan tanah air tidak pernah padam meskipun menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar. Perjuangan ini menjadi teladan tentang keteguhan, persatuan, dan pengorbanan demi kemerdekaan bangsa.